Salsa desde Córdoba. Asik, aku mau menyapa dulu buat kalian yang udah join. Terima kasih sudah join. Di sini aku seneng banget dulu Bapak Made. Ya, Halo, halo. perkenalkan aku Michelle. Maaf menunggu. Tenang Bunda, jangan bersedih ya walaupun Mama Madenya left. Sekarang masih ada aku. Jadi kalian kalau mau bertanya bisa silakan chat dan juga raise hand kalian. Tapi perlu diingat on cam, oke? Karena kalau nggak on cam, giveaway-nya juga nggak bakalan dapet nih kalian. Ayo, siapa yang mau bertanya? Jangan nanti DM nggak dibalas marah. Kalian bantuin aku untuk pilih ya. Oke, yang ini Bunda Nur Hidayati Jakarta ya, silakan. Ya. Hai, waalaikumsalam. Mau tanya ini sama Kak Michelle. Kan Kak Michelle kan Ini aku Bapak sering Madenya ngikutin gitu ya. Iya, terima kasih. Iya, karena seru banget kayaknya kalau lagi bahas Claudie gitu di Instagram. Aku ngikutin terus kan. Nah, terus aku nih jujur masih pakai pospap yang sekali buang gitu kan Kak Michelle. Nah, kepengen banget pindah ke Claudie. Itu karena anak aku kan kulitnya iritasi gitu ya, Bu. Maksudnya tuh untuk peralihan dari pospek yang sekali pakai langsung ke Claudie itu ada tips dan triknya gitu nggak sih Kak Michelle? Maksudnya untuk di kulit anak gitu. Iya. Oke. Jadi emang benar kalau Claudie itu tuh lebih bagus, lebih aman untuk kulit bayi karena kulit anakku sendiri tuh super sensitif. Kalau pakai popok sekali pakai suka dapat ruam popok gitu. Makanya aku beralih ke Claudie. Dan caranya gimana? Ini aku ada Claudie dari tentu saja produk kesayangan kita ya, Claudie Mini Kinis. Ini all in one dan yang ini model celana. Jadi tuh Claudie itu juga banyak kan. Ada yang model cover, ada yang pocket, ada yang celana, ada yang model all in one kayak gini. Jadi yang pertama adalah kamu pilih salah satu dulu nih, kamu mau coba yang mana. Jadi kamu bisa mulai menjadi part-time Claudie. Kalau aku kan udah jadi full-time Claudie, karena aku udah nggak pakai popok sekali pakai. Nah, kamu bisa beralih mulai dari part-time Claudie. Jadi dalam artian, misalnya kamu siang pakai kalau siang pakai Claudie, kalau malam pakai popok sekali pakai, atau sebaliknya. Gitu. Jadi yang pertama caranya itu adalah menjadi part-time Claudie. Butuh berapa Claudie yang harus kita butuhkan untuk mulai? Kalau menurut aku sih satu. Kenapa? Karena jenis Claudie itu banyak. Yang tadi aku bilang ini ada yang model celana, insertnya udah dijahit langsung. Terus ada yang model all in one, ada yang model pocket diaper, cover, dan yang cocok buat aku belum tentu cocok di kamu gitu kan. Jadi menurut aku selain jadi part-time Claudie, kamu harus beli tiap satu jenis Claudie. Jadi kamu cobain pocket, kamu cobain cover, kamu cobain yang all in one kayak gitu. Satu kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti kamu udah beli invest misalnya all in one banyak, kalau taunya kayaknya all in one kayaknya nggak cocok deh buat aku gitu. Jadi buang-buang duit kan. Jadi butuh berapa? Menurut aku butuh satu. Kamu harus coba satu-satu dulu, satu pocket diaper, satu cover, satu model celana, satu model all in one. Jadi jangan spend duit banyak-banyak dulu karena Claudie juga harganya kan lumayan ya kan. Lumayan. Betul. Jadi cobain dulu setiap jenis Claudie karena cari yang enak buat kamu tuh yang mana gitu. Oke, nanti kalau kamu udah banyak, kalau iya, salam jadi kalau kamu udah nanti aku salamin buat Kayel. Lanjut. Ganti-ganti berapa kali ya? Kalau yang benarnya gitu. Terus kalau misalkan proses pembersihannya yang pas pupuk itu kan agak susah ya. Terus kalau kita rendamnya itu baiknya tuh kira-kira berapa lama gitu. Kan soalnya kalau kita ngerendam lama-lama itu kan merusak si bahan Claudie-nya sendiri ya. Gitu. Oke, ini kayaknya pertanyaannya untuk aku ya, bukan untuk kamu ya. Jadi sebenarnya kalau yang pertama, berapakah jumlah Claudie yang kamu butuhkan itu sebenarnya kamu sendiri yang tentukan. Biasanya itu rata-rata dalam satu hari itu kita membutuhkan 5-6 Claudie gitu ya. Tapi balik lagi sesuai dengan anak kamu. Anak kamu tuh pipisnya atau pupnya banyak apa enggak. Biasanya tuh setiap 4 jam itu kita harus ganti supaya menghindari dari diaper rash atau ruam popok. Jadi setiap 4 jam sekali tuh harus diganti. Tapi balik lagi ke kondisi anak kamu, apakah anak kamu itu tuh pipisnya tuh banyak banget atau enggak gitu. Jadi biasanya rata-rata tuh membutuhkan 5-6 gitu. Kan kalau model cover kan cuma insertnya aja yang digantikan. Ya, betul. Itu nggak masalah kan ya kalau insertnya aja yang diganti ya? Oh iya, nggak masalah sama sekali. Itu justru positif dari Claudie cover itu adalah kalau misalkan cuman pipis doang, enaknya tuh adalah insertnya yang diganti. Jadi cucian bunda-bunda tuh makin sedikit gitu kan. Tapi kalau misalkan pup, ada
covernya kena noda pup, itu sama covernya harus diganti juga gitu. Iya. Selama insertnya saja yang kotor, covernya masih bisa dipakai. Jadi cuma yang diganti insertnya aja. Tapi kalau covernya pun ikut kotor kayak kena noda pup, itu sama covernya harus diganti gitu. Terus kalau misalkan tadi kamu cara bersihin noda pup ya? Iya. Kalau aku sendiri sih bersihin noda pup itu pupnya aku langsung buang ke toilet gitu ya. Oke. Buang ke toilet, terus sisanya itu biasanya aku kucek. Habis itu sampai sebersih-bersihnya mungkin gitu ya. Nggak aku rendam sih justru. Karena kalau menurut aku kalau rendam itu aku lebih ke pre-wash. Karena yang tadi kamu bilang benar bahwa kalau rendam kelamaan justru itu akan merusak klodi gitu. Jadi biasanya aku kalau bersihin noda pup itu aku nggak pernah direndam, tapi aku selalu kucek di air mengalir gitu. Kalau udah agak bersih, baru aku masukin ke diaper pail atau tempat klodi kotor kamu, baru nanti kalau udah klodinya numpuk, udah saatnya dicuci, baru dicuci bareng-bareng sama klodi yang lain gitu. Oh, oke. Kalau misalnya klodi itu di pre-wash-nya itu atau stripping-nya itu baiknya tuh berapa bulan sekali ya? Kalau ditanya berapa bulan sekali pre-wash, itu kamu harus lakukan pre-wash setiap kali kamu cuci klodi. Sebelum kamu nyuci klodi, kamu harus melakukan pre-wash. Tujuan pre-wash itu adalah untuk membersihkan noda-noda pipis, noda pup, kotoran-kotoran itu dibersihin dulu. Jadi waktu pas kita saat mencuci klodinya, itu benar-benar bersih gitu. Kalau misalkan kamu skip pre-wash, pada saat kamu cuci doang gitu ya, itu nggak akan bersih. Jadi kalau misalkan klodinya nggak bersih, nanti pasti akan bau kesing. Habis itu walaupun pakai klodi, anak kamu bisa kena ruang popok juga, dan ujung-ujungnya bakalan stripping. Sedangkan stripping itu sebenarnya nggak boleh dilakukan sering-sering. At least sebenarnya aku udah 2 tahun pakai klodi, aku belum pernah stripping. Karena stripping itu justru akan merusak klodi. Jadi kalau nggak perlu banget stripping, itu nggak perlu stripping kayak gitu. Asal pre-wash dan cucinya itu benar. Gitu. Jadi kalau ditanya seberapa sering kita butuh stripping, sebenarnya nggak perlu. Tapi kalau misalkan memang harus banget stripping, itu at least 1 kali dalam 1 tahun. Dan kalau misalkan kamu beli klodi bekas, kita kan nggak tahu pemakaian owner sebelumnya seperti apa dan udah berapa lama klodinya. Jadi kalau misalkan kamu beli klodi bekas, baru kamu boleh stripping gitu. Oke, makasih Mbak. Iya, aku mau lanjut lagi ke Bunda berikutnya, yaitu Bunda Arimidia. Halo Bunda Michelle. Hai. Makasih ya atas kesempatannya. Mau tanya nih ke Bunda Michelle juga yang pengguna klodi. Sebenarnya kapan sih indikator insert itu udah nggak bisa dipakai atau udah pensiun lah intinya? Karena kan selama hampir 8 bulan ini anak saya juga pakai klodi terus nih. Cuman takutnya saya yang kurang tahu nih kapan klodinya tuh udah nggak bisa dipakai insertnya. Terutama kalau cover kan kelihatan ya kalau udah rusak atau udah misalnya perangkat udah nggak rekat, terus ada yang memang sobek-sobek gitu kan memang bisa diganti. Kalau insertnya itu kapan sih Bun bisa harus di stop gitu penggunaannya? Terima kasih. Oke. Ini insert juga sebenarnya gampang juga, yaitu kalau misalkan pertama insertnya kalau robek gitu ya, bentuknya udah nggak seperti dulu gitu ya, pasti nggak bisa dipakai lagi gitu. Cuman beberapa orang selalu mikir kalau insertnya itu kaku, bau pesing, selalu pasti tujuannya stripping. Dan menurut aku, kalau stripping terlalu sering itu bakalan bikin mudah sobek dan bahkan merusak bahan dari klodi itu sendiri. Jadi kalau ditanya insert itu tuh kapan bisa di stop pemakaiannya, sebenarnya tuh waktunya tuh panjang banget, karena insert aja itu tuh klodi bisa dipakai at least minimal tuh 1000 kali pemakaian. Makanya banyak orang-orang yang pakai klodi, terus anaknya potty training, terus klodinya itu dijual, di pre-lovin. Terus ada yang beli kayak, makanya pemakaian klodi itu sangat bagus untuk untuk bumi selain mengurangi sampah, karena memang benar-benar mengurangi sampah, karena klodi itu tuh bisa kayak aku hamil anak kedua, anak aku tuh udah 2 tahun pakai klodi. Habis itu aku nggak beli klodi baru, aku tinggal pakai klodinya anak aku yang pertama. Jadi bener-bener menghemat uang. Habis itu juga sayang sama bumi kita, karena kalau kita pakai 1 popok sekali pakai, itu popok sekali pakai itu akan hancur dalam waktu 500 tahun, 400 sampai 500 tahun. Jadi kebayangkan berapa lama butuh waktu untuk popok sekali pakai itu hancur gitu. Jadi that's why kenapa aku sendiri mengkampanyekan untuk ibu-ibu untuk pindah ke klodi, karena klodi itu bisa dipakai, waktunya tuh panjang banget dan bisa dipakai sama orang A, B, C, D, dan bisa kalau Bunda punya anak lebih dari 1 bisa disimpan buat adiknya, atau mungkin didonasikan ke tetangga yang membutuhkan popok, atau mungkin dijual gitu. Jadi kalau ditanya sampai kapankah insert bisa dipakai, menurut aku sih hampir sama ya indikasinya sama cover. Dilihat dari
dari kondisinya, apakah udah robek, udah hancur apa belum. Karena sebenarnya kalau kualitas dari bahannya sendiri, kalau misalkan Bunda ngerasa kayak bau pesing atau udah nggak menyerap pipis secara maksimal atau bahannya kaku, itu bisa di stripping. Kalau perlu di stripping gitu. Lanjut cari lagi. Yang mana nih, Bun? Bunda Ayla. Boleh Bunda Ayla. Halo. Ya, halo. Hai Bunda. Hai. Aku Ayla dari Sidoarjo, Kak Michelle. Iya. Ya kebetulan ini kan anakku lagi belajar TT ya. Lah kan sudah pakai Klodi dari umur 1 tahun sih, telat sebenarnya ya. Cuman ini Enggak dong, rencana ada yang telat. mau kusimpan kan, sudah belajar TT itu kira-kira daya tahan Klodi sampai berapa lama ya? Ada yang bilang kalau Oke. mantan sampai 4-5 tahun rencananya kan mau disimpan buat adiknya nanti. Adiknya. Oke, jadi memang benar cara penyimpanan Klodi ini menentukan juga kualitas Klodinya. Nanti kan kalau kita salah nyimpen, nanti kemakan waktu jadinya bahasa Indonesianya apa ya? Kayak rusak gitu loh, kemakan waktu gitu kan. Jadi tipsnya buat kalau mau disimpan buat adiknya, yang pertama disimpan di plastik vakum. Tahu nggak? Plastik yang divakum, atau juga kamu bisa beli gel yang biasa kalau kita beli vitamin tuh suka ada gel-gel gitu kan. Aku lupa nama gelnya apa, ya banyak. Itu kamu bisa masukin di situ juga, gitu. Jadi kalau misalkan cuma dimasukin kardus terus disimpan bertahun-tahun itu bakalan apa ya? Apa sih bahasanya apuh atau rapuh gitu. Jadi bahannya itu jadi kemakan udara gitu. Lapuk bahasa Indonesianya lapuk ya. Gitu. Jadi yang pertama pakai vakum, plastik vakum. Habis itu option yang kedua kamu bisa pakai gel penyerap udara. Itu bisa beli di. Iya, betul. Apa Bunda? Namanya aku lupa apa gel? Silika gel. Dan itu tuh harganya murah kok, nggak mahal. Per Klodinya butuh berapa banyak silika gelnya ya? Aku sih kira-kira aja sih berapa kayak gitu. Ya, Tapi jangan satu plastik isinya 20 Klodi dikasih satu, dikira-kira aja berapa gitu. Terima kasih, Kak Michelle. Iya. Udah apa belum nih, Mam? Ya, halo. Sebelumnya salam kenal buat Kak siapa Michelle ya? Berusaha lagi ya. Iya. Sama-sama sih, Iya. Mamun. Kak, aku yang kedua, jika Klodi kita ini udah nggak layak pakai, apakah determinasinya hanya seperti melakukan pembakaran seperti itu, atau kalau misalnya dibuang kan namanya kain juga seratnya kan payah ya terurai kalau untuk di tanah seperti itu. Nah, untuk yang terakhir nih, Kak Michelle sendiri, sekarang kan di Amerika ya, pastinya kan dulunya pernah di Indonesia. Aku mau tahu, karena kan aku belum pernah juga ya ke Amerika, mudah-mudahan ada rezekinya. Compare nih, kalau untuk di pemerintah kita sendiri, karena udah terlalu banyak lini yang bermasalah gitu loh, jadi aku rasa untuk air ini sedikit terabaikan. Karena di ibu kota sendiri kan, di Jakarta itu banyak banget yang, aku pernah sih lihat langsung, itu dia nyuci di kali, sementara kali itu tuh airnya kayak yang sampah ada di situ, kayak gitu. Nah, gimana sih based on experience kakak untuk kualitas air di negara kita, dan bagaimana penanganan pemerintah Amerika sendiri sehingga kita bisa belajar dari negara lain gitu loh untuk penanggulangan air ini supaya sanitasi lingkungan kita juga tetap sehat gitu. Makasih. Makasih, pertanyaannya sangat cerdas. Aku udah pusing. Jujur ya, kalau misalkan masalah air, kayaknya aku nggak pernah ngeliat orang Amerika nyuci di kali gitu. Dan biasanya, iya kan, dan biasanya juga rumah-rumah di luar negeri, bukan di Amerika aja, di Singapura pun itu air keran yang di rumahnya tuh bisa diminum gitu. Jadi memang sudah bisa diminum. Air rumahku asal di dalam rumah pun, keran dimanapun itu asal di rumah itu bisa diminum. Jadi kalau misalkan gimana pemerintah menangani itu, jujur aku nggak tahu, karena aku nggak pernah ngeliat orang bule nyuci di kali. Cuman orang Indonesia doang. Beberapa brand Klodi ada yang menyarankan mencuci pakai net laundry karena supaya menjaga keawetan Klodi. Tapi aku sendiri pun sebenarnya agak nggak setuju dengan mencuci Klodi menggunakan laundry net. Kenapa? Memang tujuannya menggunakan laundry net itu supaya nggak cepat rusak. Tapi menurut aku pemakaian laundry net itu untuk Klodi, menurut aku nggak akan membersihkan Klodi secara maksimal. Karena laundry net kan logikanya ditaruh di mesin cuci, cuman air doang gitu kan. Jadi aku sih memang nggak terlalu menyarankan untuk pakai laundry net, karena mungkin memang Klodinya akan lebih awet, tapi kan bersihnya kan nggak maksimal. Dan kalau bersihnya nggak maksimal, pasti kamu akan ujung-ujungnya stripping, dan stripping itu juga akan merusak Klodi kalau kamu melakukan sering-sering. Bisa merusak insert, bisa merusak karet, bisa merusak poolnya gitu. Itu sih. Sama yang tadi Kak,
Kalau misalnya udah rusak banget itu terminasinya gimana? Apakah hanya dibakar atau ada cara lain? Seharusnya sih alternatif lain ya bisa dimanfaatkan kembali, itu gimana sih tipsnya menurut Kak Misel? Jadi kain lap. Itu paling bener. Jadi kain lap. Aduh. Jadi Benar, kayak- karena baju bekas aku pun yang gak kepake, karena aku udah pakai Clody, aku pakai tisu basah tuh udah jarang banget aku pakai tisu basah kalau pergi keluar rumah. Jadi baju bekas aku nggak aku jadiin kain lap, tapi aku gunting bentuk kayak tisu, itu aku jadiin washcloth. Jadi kalau anak aku pipis atau pup, aku lap pakai itu gitu. Jadi kalau misalkan Clody-nya udah nggak dipakai, pakai kain, jadi kain pel. Ya, lebih nyerap juga sih ya. Iya betul. Ini sorry agak lama. Anakku ini kan cowok. Aku tuh belum ada ke DSA sih, karena kan kalau misalnya dia pipis itu satu bau banget. Terus memang apa namanya banyak gitu loh. Nah pada saat cuci itu kan ya memang boros air sih aku, karena memang itu harus menghilangkan baunya gitu. Boleh nggak sih ya untuk penggunaan softener seperti itu untuk pewangi pada Clody, dan penjemurannya itu sebenarnya di bagian insertnya itu keluar atau yang apa namanya tuh ya luarannya itu aja gitu loh. Oke, jadi aku mau tanya dulu nih, Bunda pakai popok Clody-nya tuh yang mana? Model tipe apa? Seperti yang kalian bisa lihat, ini aku punya popok yang all-in-one. Dia insertnya itu udah dijahit sama covernya, dan dia tuh modelnya tuh yang dimasukin ke dalam poketnya gitu ya. Tapi ini aku buka, kenapa? Karena ini baru aja kering, baru aja aku kering. Jadi kalau misalkan kalian cuci Clody, insertnya itu wajib dikeluarin, oke? Beda sama kalau misalkan kamu punya insert yang udah dijahit di dalam kayak gini. Jadi kalau misalkan dicuci, insertnya ini tuh harus dibalik begini, bukan begini, oke? Jadi pullnya kalau dicuci itu harus di dalam, insertnya di luar supaya bersih. Dan karena ini insertnya nggak bisa dikeluarin, sudah dijahit menyatu, pastikan sebelum dipakai itu insert yang di dalam tuh bener-bener kering. Mungkin kenapa tadi si Bunda mention kalau pipis tuh bau, bisa aja karena insert yang di dalamnya tuh belum bener-bener kering, cuman yang di luarnya doang kering, di dalamnya tapi masih basah. Jadinya pas anaknya pipis jadi bau. Dan yang kedua, kenapa kalau langsung pipis bisa bau insertnya? Karena mungkin pencuciannya nggak bersih. Karena mungkin juga pre-wash-nya salah. Pre-wash-nya nggak terlalu bersih, jadi pada saat proses pencucian Clody-nya itu nggak bersih. Sedangkan pre-wash itu wajib dilakukan sebelum kita mencuci Clody, tujuannya agar kita membuang semua kotoran yang ada di Clody dulu. Jadi pada saat pencucian, itu tuh Clody-nya tuh udah bersih, tapi dibersihin lagi dengan proses pencucian. Makanya kalau kita pre-wash, direndam, kamu pasti airnya tuh bakalan kotor banget, karena kotorannya tuh bakalan keluar. Aku ada videonya di Instagram aku, jadi kamu bisa lihat di situ, cara pre-wash manual sama pre-wash pakai mesin cuci. Gitu. Jadi jangan lupa lihat reels aku di Instagram aku @michelsaragilage. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hai. Ya, udah ada belum suara? Sudah. Bunda Michel, aku pengen nanya nih, kan punya ya Clody AIO ya. Nah, Iya. bagian apa namanya covernya masih bagus, innernya masih bagus. Masalahnya itu insertnya, dianya udah rapuh. Jadi kita Clody-nya ya. jadi supaya bisa dipakai lagi gitu, gimana sih ya? Kalau insertnya udah rapuh, sayang banget itu udah nggak bisa dipakai. Kayak gitu. Jadi insertnya kan untuk menyerap pipis sama kotoran bayi kita kan. Kalau misalkan insertnya udah rusak, udah rapuh, sayang banget udah nggak bisa dipakai gitu. Oh, iya soalnya aku sih cuman insertnya aja kayak gitu. Jadi bingung. Emang kenapa insertnya bisa rusak? Kok covernya masih bagus, insertnya yang rusak? Iya kan kemarin tuh kan anak kan sempat di rumah sakit ya. Jadi kan yang nyuci itu suami. Nah kalau di apa namanya deterjennya yang banyak, cuman bilasnya itu mungkin kurang bersih. Jadinya gitu balik dari rumah sakit, ditengok ya udah kayak gitu jadinya sayang. Ya, insertnya rusak, sayang banget menurut aku nggak bisa dipakai lagi, betul nggak Bunda? Gitu. Bisa juga dipakai buat itu kain lap. Iya, kain lap. Iya, sama-sama. Halo Bunda, terima kasih. Tadi kebetulan belum sempat tanya sama Kak Michelle terkait Clody, baru tanyanya tentang air. Boleh dikasih rekomendasi buat kita nggak Bunda? Memang benar sih, masing-masing Bunda punya kecocokan sendiri ya untuk Clody. Cuma kalau untuk Bunda Michelle sendiri, cocoknya yang mana dan apa alasannya? Karena kebetulan saya baru hamil anak pertama, dan kebetulan kayaknya cowok sama kayak Bunda Michelle juga, jadi siapa tahu bisa jadi rekomendasi buat saya ke depannya nanti mau coba pakai Clody. Itu sih Bunda. Oke, kalau sekarang jujur aku lagi suka banget. Jadi
Aku tuh punya beberapa jenis kesukaan. Yang pertama, waktu pas anak aku masih kecil, itu kan dia pipisnya banyak banget kan. Jadi kalau aku tuh sukanya yang pertama pakai model cover atau all into. Jadi yang model cover, kalau pipis, kalau pup yang diganti insertnya doang. Jadi cucian tuh nggak banyak. Terus kalau udah mulai empasi, kan nya jadi lebih solid kan, jadi lebih susah dibersihin gitu. Jadi kalau udah mulai seperti itu, aku suka model pocket diaper. Karena menurut aku lebih gampang aja gitu dibersihinnya gitu. Noda EE-nya tuh lebih gampang dibersihin. Terus karena sekarang dia udah mulai susah untuk diajak tiduran diganti popok gitu ya, aku sukanya yang model celana. Bahkan Claudie Mini Kinis tuh ada yang model celana, bener celana ya bunda ya. Jadi insertnya tuh udah bentuk celana, terus ditambahin beneran celana. Jadi nggak perlu pakai celana, karena kan Claudie kan rada tebel ya dibanding popok sekali pakai. Kalau misalkan kita pakai model yang kayak gini, kita harus bingung, aduh kontaknya kayaknya mendol banget gitu. Jadi si Claudie Mini Kinis ini ada yang model celana pendek, itu juga bisa tuh. Kalau misalkan buat kalian yang anaknya tuh udah nggak bisa diem kalau dipakein popok kayak gitu. Jadi tergantung usia anak kamu. Sorry bunda tanya lagi, kalau misalnya yang model celana itu cucinya berarti satu itu dicuci terus gitu ya? Iya, ini modelnya seperti ini. Jadi kalau dicuci, ini penampakannya kayak gini ya. Aku balik dulu. Penampakannya seperti ini. Kalian bisa adjust pinggangnya juga. Terus juga ada di sini kancing, ukuran anak kamu. Kalau dicuci, dibalik insertnya yang di luar, supaya benar-benar bersih. Kalau dijemur juga insertnya yang di luar, bukan bagian fullnya ini. Karena ini bahannya tuh anti air ya, gitu. Jadi kalau dijemur, kalau dicuci, dibalik kayak gini. Berarti itu kayak nyuci celana biasa begitu ya, cuman itu ada insertnya gitu. Berarti kita tetap harus sama 4 jam sekali atau 3 jam sekali kita ganti terus gitu ya, Bang? Pasti. Oh, oke. Pasti. Oke. Ya, nanti kita boleh minta katalognya juga yang misalnya Minikin punya macam-macamnya gitu. Ada. Nanti kita kan biar bisa kita pilih-pilih atau untuk persiapan nanti baby lahiran. Terima kasih Bunda Michelle, Ibu Rona. Iya. Hai. Halo Kak Michelle. Halo Bu Rona. Halo. Jadi gini kan, aku tuh kan sebenarnya galau ya. Misalnya kan kalau pakai pospak, kita tuh kan nyumbang sampah pospak gitu kan. Sedangkan sampah pospak itu 500 tahun lamanya baru bisa keurai. Nah, terus kan kalau kita pakai Claudie, otomatis kan kita nyuci Claudie tuh. Nah, kan nyumbang air deterjen juga gitu kan, jadi pencemaran air. Menurut Kak Michelle, mending kita milih mana gitu kan, nyumbang sampah pospak atau tetap nyuci Claudie pakai deterjen gitu. Nyumbang pencemaran air juga. Jujur ya, di rumah aku nggak ada filtrasi air gitu kan, jadi kalau nyuci ya udah nyuci aja gitu, buang gitu. Nah terus satu lagi, wajar nggak sih Kak kalau kita beli Claudie pre-off? Wajar. Pertama lebih hemat gitu. Terus kalau misalkan kita beli Claudie baru, itu kita harus cuci berkali-kali. Nama prosesnya itu adalah preparing, bukan pre-wash, oke? Preparing, bukan pre-wash. Karena banyak banget persepsi yang salah antara pre-wash dan preparing. Pre-wash dilakukan sebelum kita mencuci Claudie gitu ya. Kalau preparing itu kita lakukan cucinya berkali-kali, tapi untuk Claudie yang baru. Fungsinya adalah, karena kalau Claudie yang baru itu ada minyak alami, nempel di Claudie. Makanya kalau kamu beli Claudie baru, kalau kamu siram pakai air, itu nggak akan menyerap air. Sedangkan kita butuh Claudie untuk menyerap pipis anak kita kan. Makanya kalau misalkan kamu baru beli Claudie baru, terus tiba-tiba kayak, kok kayaknya nggak nyerap pipis anak gue ya karena dicucinya belum secara maksimal. Biasanya itu dicuci 4-5 kali, baru bisa menyerap pipisnya tuh secara maksimal. Apalagi kalau kamu pakai bahan yang natural, itu lebih banyak lagi preparingnya. Kayak mungkin kalau bahan bambu sama hemp tuh minimal at least 8 kali dicuci. Dan pertanyaannya, apakah lebih baik menyumbang sampah pospak atau menyumbang air? Jadi aku ada highlight di Instagram aku namanya Claudie. Di situ aku pernah share soal pospak dan Claudie. Jadi kalau untuk Claudie sendiri, ini dari Tickle Touch UK, Inggris. Jadi untuk mencuci 3 lots tuh 3 kali Claudie dalam seminggu, itu kita cuma membutuhkan 200 liter air. Sedangkan kalau pabrik, aduh kenapa gambar hilang? Kalau misalkan pabrik butuh 1.500 liter air, 10 kali lipat ya, berarti 10 kali lipat, lebih banyak untuk membuat cukup popok sekali pakai untuk pemakaian seminggu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang Claudie itu menyumbang banyak polusi air gitu ya, pencemaran air, jelas salah. Dan itu sudah di-mention sama Bunda Rona di awal waktu pas penyambutan ya Bunda. Jadi jelas salah gitu. Oke.
Oke, makasih Kak Michelle. Jadi aku nggak Iya. ganggu lagi. Tetap pakai Claude. Iya. Iya dong, dan lebih hemat juga. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Oke, boleh saya tambahkan ya tadi mengenai masalah hoax atau tidak sih sebenarnya penggunaan air dalam berkelodi, seperti yang di awal saya sebutkan, itu kan dari hasil penelitian oleh Stephen Leahy itu yang Bunda bisa cari materi bukunya itu di internet, itu judulnya Your Water Footprint ya. Itu kalau pemakaian fosfat dalam 1 jam itu, pemakaian fosfat kan membutuhkan sekitar 545 liter air, ya kan? Kalau klodi kan 750 liter air. Itu memang terlihat lebih banyak klodi ya, tetapi kalau kita bandingkan fosfat itu kan dipakai 4 jam langsung buang, betul kan ya Bunda ya? Iya kan? Sedangkan klodi kan dipakai 4 jam dicuci lagi. Nah kalau kita hitung pemakaiannya dalam 1 tahun, itu sebenarnya kita dalam 1 jamnya fosfat itu membutuhkan air itu sampai 136 liter per jam, sedangkan kalau klodi hanya 0,5 liter per jam. Jadi bisa dibayangkan kan betapa hematnya pemakaian klodi itu sendiri gitu loh. Kalau kita hitung secara keseluruhannya. Belum lagi ya itu tadi proses pembuangan, popok sekali pakai memakan sumber daya energi, air juga, itu 6 kali lipatnya daripada proses pembuatan pemakaian dari klodi itu. Mungkin tadi Mada agak salah menangkap di balik ya. Harusnya popok klodi itu jauh lebih hemat 6 kali lipat daripada, bukan lebih hemat, lebih menggunakan sumber daya yang lebih sedikit daripada fosfat 6 kali lipatnya gitu. Seperti itu. Oke. Michelle. Hai. Tadi aku belum sempat nanya sama kakak ya. Iya. Kak, aku mau tanya dong kalau perbedaan plus minusnya dry pail sama wet pail itu plus minusnya apa sih Kak? Apa nih? Apa tadi kamu bilang? Dry pail sama wet pail. Sebenarnya sama aja sih. Jadi itu fungsinya kalau misalkan dry pail tuh aku pakai untuk kalau misalkan gimana ya caranya ya? Bentar ya, gue panggil suami gue dulu supaya kalian jelas. Honey, can you get dry pail? Nggak kan katanya kalau klodi itu nggak boleh direndam air lama-lama. Cuman kan kalau wet pail kan cuma air aja kan, nggak pakai deterjen. Sebentar, si Bulan supaya kalian mengerti maksud aku apa gitu ya. Kemana nih? Hurry up, cepat. Oke, ini sudah datang. Oke, so ini aku hello dulu dong. Honey, can you say hello? Halo. Jadi ini aku tunjukin ya. Ini aku pakai tong sampah, ini tempat sampah beneran tempat sampah. Gitu, tapi aku pakainya ini buat nyimpen klodi kotor. Karena kalau nggak pakai ditutup bau kan. Jadi ini aku pakai dry pail. Jadi fungsinya supaya kayak kalau tempat sampah kan biasanya kita taruh kayak plastik gitu kan supaya nggak kemana-mana sampahnya. Nah ini aku pakai dry pail di tempat sampah buat klodi. Gitu. Jadi tempat klodi kotor aku. Nah fungsinya dia bagian dalamnya itu sama kayak klodi ada PUL atau TPU beda-beda. Jadi fungsinya supaya klodi yang basah atau yang kotor itu nggak akan kena si tong sampahnya ini, jadi beneran cuman si diaper pail-nya ini doang gitu. Kalau misalkan satu lagi yang kamu tanya dry apa? Wet pail Kak. Wet pail. Itu juga sebenarnya sama-sama aja sih. Biasanya kalau yang model cuma beda namanya aja, gitu sih menurut aku. Fungsinya sih sama. Dia kayak direndam di air gitu nggak sih Kak kalau yang wet pail, tapi nggak pakai deterjen? Enggak sih, aku cucinya nih barengan sama klodi aku. Jadi kalau misalkan aku nyuci klodi, dry pail-nya pun aku cuci, aku masukin ke mesin cuci gitu. Oke. Oke Kak Misha, makasih. Makasih. Iya. Sama-sama. Terima kasih sudah mengikuti. Lupa kalau misalkan kalian ada pertanyaan lagi, kalian bisa DM aku langsung atau DM Klodi ini yang udah join. Terima kasih benar-benar sudah menginvite aku. Jadi jangan ragu untuk pakai Klodi. Kalau ada pertanyaan langsung DM aku, nggak apa-apa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bunda Rona. Selamat weekend. Bye-bye. Assalamualaikum.